Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari indah ini Tuhan berikan kepada kami, dan kami mau dilawat oleh firman-Mu. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengikuti jalan Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 18 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya membaca ayat 6 sampai dengan ayat 7 bagi kita. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dalam segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita ini, orang kepunyaan Tuhan, milik Tuhan itu digambarkan seperti seorang anak kecil atau anak-anak kecil yang polos dan tulus. Anak-anak kecil itu tidak pandai berbohong. Anak-anak kecil itu tidak pandai menipu. Anak-anak kecil itu tidak pandai untuk berpura-pura terhadap orang yang lain. Bahkan anak-anak kecil itu mereka tidak sadar dan tidak mengetahui jikalau mereka sedang tertipu atau sedang dibohongi. Mereka dengan begitu polos menerima apa adanya dalam kehidupan mereka. Mereka senang dan mereka penuh sukacita menjalani kehidupan mereka, karena mereka tahu bahwa orang-orang yang menyayangi mereka itu akan menjaga mereka. Demikian halnya dengan umat Tuhan. Umat Tuhan itu layaknya domba yang dipimpin Tuhan untuk supaya menikmati segala kebaikan Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, orang kepunyaan Tuhan atau umat kepunyaan Tuhan ini, Tuhan tidak menginginkan untuk mereka tersesat. Tuhan tidak menginginkan untuk mereka hilang di jalan mereka. Tuhan tidak menginginkan mereka untuk mereka habis disergap oleh binatang-binatang buas seperti serigala dan lainnya. Oleh karena itu Tuhan melindungi mereka dengan cara Tuhan, yaitu Tuhan tidak menginginkan mereka tersesat. Tuhan berkata, celakalah mereka yang melakukan penyesatan terhadap umat kepunyaan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tidak tersesat dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah kita harus tinggal di dalam kebenaran. Kebenaran itu akan mengawal dan menjaga kita untuk kita tidak tersesat. Kita tidak mudah terombang-ambingkan dengan angin pengajaran yang ada di luar sana. Kita tetap bertekun di dalam firman-Nya, kita tetap bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam firman-Nya, oleh karena kita tinggal di dalam Dia. Barang siapa yang tinggal di dalam Tuhan, dia berbuah banyak. Dan dia akan mengetahui bahwa Tuhan akan terus menjaga dia, karena dia tinggal di dalam firman Tuhan. Yang kedua, supaya ia tidak tersesat, ia harus berada dalam lingkungan yang baik. Gembala-gembala selalu membuat kandang yang baik, di mana ada komunitas domba-domba yang berkumpul bersama di sana. Dan gembala akan mengetahui di mana domba-dombanya itu. Dan hendaklah domba-domba itu selalu berada dalam komunitasnya. Domba-domba itu tidak boleh lari keluar dan menginginkan hal-hal yang lain, dan pada akhirnya ia lari meninggalkan kandang dan dia tersesat di sana. Itu berarti bahwa umat kepunyaan Tuhan harus selalu berada dalam komunitas. Latihlah dirimu beribadah, kata Alkitab. Jangan engkau meninggalkan persekutuan, supaya engkau tetap dibangun di dalamnya. Di dalam persekutuan ada kesaksian-kesaksian yang hidup, yang mendorong dan menguatkan kita. Pada waktu kita jatuh, tergelincir, dan pada waktu kita putus asa, di dalam persekutuan ada penguatan-penguatan yang ada, yang diberikan oleh sesama kita, oleh orang-orang di sekitar kita, yaitu komunitas Kristen yang baik, yang akan memberikan pertumbuhan iman kepada kita. Oleh karena itu kita jangan meninggalkan gereja, kita jangan meninggalkan persekutuan, karena di dalamnya lah kita bertumbuh. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga, supaya kita tidak tersesat,
adalah bahwa kita terus bergantung kepada Tuhan. Tuhan adalah jurumudi kehidupan kita. Pada waktu kita putus asa, pada waktu kita kehilangan arah, ingat, jurumudi kita, Tuhan itu yang akan menuntun kita di jalan yang benar. Dia akan membawa kita melintasi tahun-tahun kehidupan kita, supaya kita tidak tergoncangkan iman kita. Kita tidak hanyut di dalam dunia ini. Dunia ini menawar segala keindahan dan kemewahannya, bahkan cenderung membawa kita dalam penyesatan kehidupan. Tapi jikalau Tuhan kita jadikan menjadi jurumudi kehidupan kita, maka kita akan berjalan terus dalam iman kita sampai pada akhirnya. Jemaat yang kasih Tuhan, yang ketiga, supaya kita tidak tersesat adalah kita harus terus-menerus menerima, merindukan pengajaran-pengajaran yang benar. Pengajaran-pengajaran yang benar dalam gereja kita itu dapat ditampilkan di dalam beberapa hal. Yang pertama, melalui pelajaran-pelajaran kata kesasi. Yang kedua, melalui khotbah-khotbah baik di dalam gereja maupun dalam persekutuan-persekutuan. Dan yang ketiga, melalui seminar-seminar dan penelaah Alkitab dan kelompok-kelompok doa. Ada banyak hal, ada banyak kegiatan dalam gereja kita yang membuat supaya kita tidak tersesat. Dan apabila kita sudah bertumbuh di dalam semuanya itu, maka kita akan meneruskannya kepada generasi kita berikutnya. Kita akan menjadi suri teladan dan tidak membuat penyesatan di dalam gereja. Kepada generasi-generasi berikutnya, kita menjadi teladan yang baik. Mengapa? Karena kita sudah terlebih dahulu bertumbuh di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan berjalan di dalam pengajaran yang benar. Karena Tuhan berkata, celakalah mereka yang membawa penyesatan kepada umat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana celaka itu? Celaka itu sangat mengerikan, yaitu mereka lebih baik ditenggelamkan ke dalam laut dengan batu kilangan yang diikatkan ke batang lehernya. Ini adalah gambaran penghukuman kepada mereka yang mau menyesatkan umat Tuhan. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi penyesatan, maka materi tadi yang saya sampaikan itu, atau poin-poin yang saya sampaikan itu, biarlah kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami berada dalam satu persekutuan Kristen, Gereja Kristus. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami, dan kami berdoa untuk jemaat-jemaat ini supaya mereka yang mendengarkan firman Tuhan, baik dalam khotbah-khotbah di gereja maupun kelompok-kelompok pemuritan, kelompok-kelompok PA, maupun dalam khotbah-khotbah di pelayanan kategori yang lainnya, dan juga kelas-kelas katekisasi, mereka bertumbuh dalam ajaran yang sehat sehingga mereka tidak mudah disesatkan. Dan pada akhirnya ketika mereka menjadi dewasa, mereka menjadi suri teladan bagi generasi selanjutnya, supaya generasi yang berikutnya juga bertumbuh dalam kebenaran dan dalam pengajaran-pengajaran yang sehat. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat dalam segala pergumulan mereka. Tuhan sendiri yang menjangkau mereka untuk mereka menikmati kehidupan bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.